Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, NPM A1D01942. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran pada kelas 10 semester 1 dengan materi protista. Sebelumnya, selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, kepada ketua kelas silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk nama yang saya panggil, silahkan tunjuk tangan, dan jika ada yang tidak hadir, silahkan diberikan keterangan. Jika memang sakit, silahkan berikan suratnya kepada saya. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini kita akan belajar mengenai protista. Apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu protista? Ya. Jika ada yang tahu mengenai protista, silahkan dijawab untuk anak-anak. Ya, protista itu merupakan makhluk hidup yang bersel satu atau bersel banyak dan telah memiliki membran inti. Selnya ini bersifat eukariot. Protista bukan merupakan hewan, juga bukan merupakan tumbuhan, tetapi memiliki sifat yang menyerupai hewan dan tumbuhan atau juga bisa menyerupai jamur. Namun, semua makhluk hidup eukariotik yang merupakan hewan dan tumbuhan akan masuk ke dalam kelompok protista. Paham ya? Sebelum masuk ke materi selanjutnya, di sini apakah ada yang tahu protista itu diklasifikasikan menjadi berapa macam? Protista ini diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada protista mirip jamur, yang kedua ada protista mirip tumbuhan seperti ganggang atau alga, dan yang ketiga itu protista mirip hewan atau sering kita sebut juga dengan protozoa. Untuk yang pertama, klasifikasi yang pertama ada protista mirip jamur. Protista yang mirip jamur itu contohnya adalah kelompok protista yang menyerupai jamur. Ini ada jamur air dan jamur lendir. Protista mirip jamur ini mempunyai struktur tubuh dan cara reproduksi yang tidak sama dengan kelompok fungi. Cara reproduksi dari jamur lendir ini hanya hampir mirip atau hampir sama dengan fungi. Namun, protista mirip jamur tidak dapat dikelompokkan ke dalam kingdom fungi karena gerakan pada fase aseksualnya lebih mirip dengan amoeba. Pada protista mirip jamur ini yang sering kita jumpai itu ada 2 macam jenis jamur. Yang pertama itu ada jamur lendir, yang kedua ada jamur air. Apa sih bedanya jamur lendir dan jamur air? Ada yang tahu? Tidak ada. Jadi beda dari jamur lendir dan jamur air ini adalah jika jamur lendir ini memiliki sekat, namun jamur air tidak memiliki sekat. Selanjutnya itu klasifikasi yang kedua adalah apa tadi? Yaitu protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan ini ada yang mirip ganggang atau alga. Contoh dari protista yang menyerupai tumbuhan adalah ganggang yang terdiri atas filum Euclenophyta atau ganggang hijau yang sering disebut dengan chlorophyta, ganggang coklat, ganggang pirang, ganggang merah, dan ganggang api. Kemudian ada ganggang merah atau rhodophyta. Ganggang merah ini merupakan makhluk hidup bersel banyak yang berwarna merah tua karena selain mengandung klorofil juga mengandung zat warna merah atau phycoerythrin. Nah, gambarnya bisa kalian lihat di samping. Seperti ini contoh dari ganggang merah atau rhodophyta. Kemudian yang kedua itu ada ganggang coklat. Sesuai namanya, ganggang coklat ini juga memiliki warna coklat karena selain mengandung klorofil juga memiliki zat warna coklat atau fucrosatin.
Ganggang coklat ini hidup di air laut dan mempunyai tubuh yang multiseluler. Kemudian berbentuk seperti lembaran atau tumbuhan tinggi, memiliki alat seperti akar, batang, dan daun, serta sering digunakan sebagai bahan pakan ternak, obat-obatan, dan juga terkadang dibuat sebagai bahan cat. Kemudian untuk ganggang hijau atau chlorophyta. Ganggang hijau ini merupakan ganggang yang mengandung klorofil dan karoten berwarna kuning sehingga warnanya menjadi hijau kekuningan. Tempat hidupnya itu di air tawar seperti air kolam, air danau, atau air sungai. Contoh dari gambar ganggang hijau bisa kalian lihat pada gambar di samping. Kemudian ada ganggang pirang atau keemasan. Ganggang pirang atau Coryzophyta ini berwarna kuning kecoklatan, hijau kekuningan, dan kuning keemasan. Selain itu, jenis protista mirip tumbuhan dari kelompok ini ada yang bersel satu, bersel banyak, dan bersifat mikroskopis. Ya, setelah kita membahas tentang klasifikasi pada protista, di sini juga kita akan membahas mengenai peranan protista dalam kehidupan. Jadi protista memiliki dua peranan dalam kehidupan. Yang pertama itu peranan yang menguntungkan dan yang kedua adalah peranan yang merugikan. Yang pertama, peranan yang menguntungkan bagi kehidupan dari protista ini adalah Euglena viridis. Euglena viridis ini merupakan protista yang berperan sebagai indikator polusi air atau sungai. Kemudian ada fosil foraminifera atau Globigerina, di mana jenis protista ini digunakan untuk penanda atau marker umur batuan sedimen dan petunjuk pencarian sumber minyak bumi. Yang ketiga ada radiolaria. Radiolaria ini merupakan endapan cangkang atau lumpur radiolaria yang digunakan sebagai bahan penggosok dan sebagai indikator sumber minyak bumi. Kemudian yang kedua itu ada peranan protista yang merugikan. Selain memberikan keuntungan bagi kehidupan, protista ini ternyata juga ada yang memberikan kerugian. Kenapa dikatakan merugikan? Dikatakan merugikan ini karena dapat menyebabkan penyakit, tidak hanya penyakit pada manusia, tetapi juga pada hewan dan tumbuhan. Salah satunya itu ada plasmodium. Apa sih plasmodium? Plasmodium ini merupakan jenis protista yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Kemudian ada Trypanosoma cruzi yang menyebabkan penyakit canggas yang menyerang hati, kelenjar limfa, dan sumsum tulang. Kemudian yang terakhir itu ada Trypanosoma gambiense yang menyebabkan penyakit tidur di daerah Afrika Tengah ini dan ditularkan oleh lalat sejenis Glossing papalis. Nah, itulah materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya akan membagikan LKPD. Sebelum itu saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti pada setiap kelompok kalian akan melakukan pengamatan pada protista. Pada LKPD yang saya bagikan, di situ terdapat tujuan dari pembelajaran pada protista ini. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri umum protista dengan tepat. Kemudian, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik juga dapat membedakan dan menggolongkan organisme protista yang mirip jamur, mirip tumbuhan, dan mirip hewan dengan tepat. Setelah kalian melakukan pengamatan, kalian juga dapat mengenali protista berdasarkan morfologinya serta peranan yang merugikan dan menguntungkan untuk kehidupan dan lingkungan. Pada LKPD yang saya bagikan, di situ kalian akan melihat alat dan bahan untuk melakukan pengamatan. Salah satunya itu ada mikroskop dan kaca objek, kaca penutup, kemudian pipet tetes. Kemudian untuk bahan itu ada air sawah, air kolam, dan selokan dan sebagainya. Dimana cara kerjanya itu sebagai berikut.
kalian perhatikan untuk cara kerja pengamatannya. Yang pertama itu kalian bisa baca pada LKPD yang sudah saya bagikan. Itu yang pertama harus mengambil sampel dari beberapa air. Setelah kalian melakukan pengamatan, didapatkan hasil, nanti hasilnya kalian masukkan pada tabel hasil pengamatan yang sudah tertera pada LKPD dengan menyantumkan nama sampel airnya. Kemudian kalian juga bisa memfoto, kemudian kalian letakkan pada tabel gambar, kemudian kalian berikan ciri-cirinya dan juga kalian berikan keterangan sampai nomor terakhir. Setelah kalian melakukan pengamatan, di situ kalian juga harus menjawab pertanyaan diskusi. Dijawab setelah kalian melakukan pengamatan, kemudian kalian juga harus membuat kesimpulan. Baiklah, setelah praktikum yang kalian laksanakan dan sudah kalian dapatkan hasil dari praktikum, di sini nanti ada satu kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil dari pengamatannya. Kalian bacakan hasilnya di depan teman-teman, kalian. Kemudian untuk teman-teman yang lainnya yang tidak presentasi, jika ada yang kurang atau ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada kelompok yang presentasi. Baiklah, terima kasih untuk kelompok yang presentasi. Kemudian karena jamnya sudah mau habis, di sini untuk pekerjaan rumah kalian membuat laporan dari hasil yang telah kalian lakukan atau pengamatan yang telah kalian lakukan dengan hasil yang ada di LKPD. Kalian buat laporannya, kemudian nanti dikumpulkan kepada saya minggu depan. Baiklah, jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kembali. Atau ada yang masih ragu, silahkan bertanya. Jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini pelajarannya. Saya meminta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan untuk kalian semua. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan dan dikerjakan sebaik mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.